Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan teknik peningkatan mutu. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam terkait alat-alat dan teknik-teknik dalam peningkatan mutu, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan alat dan teknik dalam peningkatan mutu. Nah, jadi alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan persoalan secara kreatif. Nah, untuk mencapai perbaikan mutu, tim-tim dalam suatu institusi pendidikan itu harus dan perlu mengarahkan filosofi TQM atau yang biasa disebut dengan Total Quality Management kepada dataran yang lebih praktis. Salah satu aspek terpenting TQM adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat untuk mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan. Nah, meskipun demikian, kekuatan alat-alat tersebut hanya dapat dibuktikan dengan penggunaannya secara teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat peningkatan mutu. Adapun alat-alat dalam peningkatan mutu ada 9. Yang pertama, brainstorming. Yang kedua, afinitas jaringan kerja. Yang ketiga, diagram Ishikawa. Yang keempat, analisis kekuatan lapangan. Yang kelima, pemetaan proses. Yang keenam, flowchart. Yang ketujuh, grafik Pareto. Yang kedelapan, standarisasi. Dan yang kesembilan, pemetaan jalur karir. Nah, pertama saya akan menjelaskan brainstorming. Brainstorming adalah sebuah alat ideal TQM atau Total Quality Management. Brainstorming juga menyenangkan dan produktif untuk digunakan. Nah, di samping itu, brainstorming bisa meningkatkan kreativitas dan mengembangkan ide-ide atau isu-isu secara tepat. Nah, brainstorming yang berhasil adalah membuat para staf berdaya cipta dan terbebas dari segala bentuk tekanan. Nah, untuk menggunakan brainstorming itu kita harus mengikuti aturan-aturan sederhana. Nah, aturannya yang pertama yaitu harus betul-betul memahami apa itu brainstorming. Yang kedua, menetapkan seseorang untuk mencatat ide-ide nyata. Aturan yang ketiga, mendata semua ide yang muncul. Yang keempat, tidak mendiskusikan atau mengkritik ide-ide. Dan yang kelima, membangun ide berdasarkan ide-ide sebelumnya. Nah, pada sesi brainstorming itu bisa berbentuk aktivitas yang terstruktur atau tidak terstruktur. Brainstorming yang terstruktur itu melibatkan setiap anggota tim dalam memberikan ide hingga memunculkan ide yang lebih inti. Nah, hal ini mendorong setiap orang untuk terlibat dan bisa digunakan untuk memperkuat kembali identitas tim. Sedangkan brainstorming yang tidak terstruktur secara sederhana mempersilahkan setiap orang untuk mengekspresikan ide-idenya seperti yang ada di dalam kreativitas. Nah, namun hal tersebut juga dapat mendorong anggota-anggota yang lebih vokal untuk memegang kendali. Nah, alat yang kedua, afinitas jaringan kerja. Afinitas jaringan kerja merupakan sebuah proses tim yang sederhana dan kuat yang diawali dengan brainstorming. Nah, isu-isu yang akan dipecahkan perlu mendapatkan suatu tekanan yang jelas dan harus dipahami oleh seluruh anggota tim. Nah, alat afinitas jaringan kerja ini digunakan apabila ada tuntutan untuk mengelompokkan sejumlah ide, opini, atau isu yang luas dan perlu dikategorikan. Tujuan dari alat ini yaitu untuk mengidentifikasi ide-ide yang memiliki keterkaitan lebih daripada yang lain dan untuk mengelompokkan sesuai dengan keterkaitannya.
Alat yang ketiga, diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa adalah sebuah daftar visual yang disusun secara terstruktur. Nah, Ishikawa mengilustrasikan berbagai sebab yang mempengaruhi proses dengan cara memisahkan dan menghubungkan satu sebab dengan sebab lainnya. Nah, diagram Ishikawa ini digunakan ketika sebuah institusi atau tim perlu mengidentifikasi yang mengeksplorasi sebab-sebab masalah atau mencari faktor-faktor yang bisa mengarahkan pada sebuah perbaikan atau peningkatan. Nah, jadi di mana tujuannya untuk mendata seluruh faktor yang mempengaruhi mutu dari sebuah proses dan selanjutnya untuk memetakan interrelasi antar faktor-faktor tersebut. Alat yang keempat, analisis kekuatan lapangan. Analisis kekuatan lapangan yaitu alat yang berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Nah, ini didasarkan pada ide bahwa ada dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung pada perubahan, sedangkan yang lainnya menolak adanya perubahan. Selanjutnya, pemetaan proses. Alat ini digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu institusi mengetahui siapa pelanggannya dan bisa mengidentifikasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melayani mereka. Nah, diagram proses memberikan data tentang lingkungan di mana proses tersebut berlangsung. Flowchart merupakan alat yang penting digunakan jika sebuah masalah memerlukan sebuah pendekatan yang sistematis atau ketika sebuah aktivitas perlu dipetakan. Nah, flowcharts ini bisa membantu mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses. Nah, salah satu elemen penting dari flowcharts itu yaitu memetakan secara sederhana dan mudah. Nah, memetakan sebuah proses atau prosedur dapat meningkatkan pengetahuan tentang proses tersebut dan memperluas area peningkatannya. Grafik Pareto merupakan bentuk peta vertikal yang sederhana yang membantu memecahkan masalah mutu. Nah, jadi grafik Pareto ini mengarahkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi suatu institusi. Nah, ide Pareto ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Standarisasi adalah usaha untuk menetapkan standar yang digunakan dalam mengukur prestasi. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencari institusi terbaik dari sebuah kompetensi serta memahami cara dalam menghasilkan mutu. Nah, dalam perusahaan, standarisasi yaitu alat yang sangat tepat dalam pengembangan sebuah produk baru. Memetakan karir institusi para pelajar akan menghasilkan sebuah cara mudah untuk mengidentifikasi berbagai peristiwa penting atau kendala-kendala potensial yang mereka hadapi selama belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam peningkatan mutu. Adapun teknik dalam peningkatan mutu ada 4. Yang pertama, school review, yang kedua benchmarking, yang ketiga quality assurance, dan yang keempat quality control. Teknik yang pertama, school review. School review adalah proses mengharuskan seluruh komponen madrasah bekerja sama dengan stakeholder pendidikan yang memiliki keterkaitan. Nah, teknik ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai kesesuaian hasil yang ingin dicapai sekolah dengan harapan orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri, prestasi belajar peserta didik, faktor yang menghambat upaya peningkatan kualitas peserta didik, faktor pendukung dalam rangka meningkatkan mutu yang dimiliki sekolah.
Benchmarking yaitu suatu aktivitas di mana suatu organisasi mengadakan evaluasi diri secara berkelanjutan. Nah, dengan membandingkan dirinya dengan organisasi lain yang terbaik, sehingga organisasi tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik yang lebih baik secara signifikan. Nah, dengan kata lain, praktik-praktik yang telah dilakukan oleh organisasi terbaik tersebut digunakan sebagai patokan atau standar kinerja normatif oleh organisasi yang ingin memperbaikinya. Teknik yang ketiga ini sifatnya proses oriented, yang artinya konsep ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian dapat diharapkan hasil yang memenuhi standar yang ditentukan pula. Nah, dengan quality assurance ini pihak sekolah meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa sekolah selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para peserta didiknya. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah output sesuai dengan standar. Oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas. Nah, pengendalian terhadap mutu pendidikan memang menyangkut unsur input, proses, dan output. Nah, sekian video penjelasan dari saya mengenai alat dan teknik peningkatan mutu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.